Shalom, Bapak Ibu terkasih, senang banget bisa menyapa kita bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah berkat Tuhan. Mari kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Sebentar, Pastor ajak kita mendengar sebuah pujian. Pujian ini memberkati. Salah satu pujian yang memberkati hidup saya ini dinyanyikan oleh Pastor Frankie. Pastor sih terberkati, namun belum terlalu hafal pujiannya, tapi rindu pujian ini juga didengar oleh seluruh pemirsa sekalian. Biarlah menjadi berkat dan hidup kita senantiasa mau melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Ayo, yuk! Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku dan mengasihimu. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Apapun yang kita buat dalam hidup ini, baik kita makan, baik kita minum, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Biarlah apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Amin. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihi kita. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Amin. Oh, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Yes, time for Bible. Amin, amin, amin. Siapa yang hidupnya rindu menjadi berkat bagi sesama? Siapa yang rindu selama Tuhan kasih umur, kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan? Saya. Amin. Tuhan Yesus saja berkeliling sambil berbuat baik, sambil melayani.
masakan kita yang sehat, masakan kita orang percaya, masakan kita sebagai hamba Tuhan, maunya duduk saja. Maka renungan hari ini mengajak kita semuanya, ayo, sebuah ajakan, yuk bersama-sama kita berkeliling, berbuat baik, menyatakan kasih Kristus, dan melayani. Amin. Di dalam Filipi 4 ayat yang kelima, saudara sekalian, di sana firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu, hatiku diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi ketika kita berkeliling berbuat baik, atau kita melakukan perbuatan baik, itu bukan karena mau pamer. Itu juga bukan supaya dilihat orang. Bahkan Tuhan pernah kasih tahu, hendaklah terang bercahaya. Tidak ada terang itu atau pelita ditaruh di bawah gantang, tetapi pelita itu akan ditaruh di tempat yang bisa bersinar. Saudara orang percaya adalah terang dunia. Amin. Ada Kristus dalam hidup kita. Maka saat kita melakukan kebaikan, orang tahu, mereka memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa di surga. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kadang-kadang nih Bapak Ibu sekalian, perhatikan bagian ini. Ada dosa penghakiman yang seringkali menjebak orang-orang Kristen. Contohnya, misalnya di antara mereka ada yang lebih diberkati. Semisal dia beli sepeda motor, kadang-kadang tanpa sadar pemikiran orang Kristen terjebak dengan penghakiman. Tuh kan, beli motor. Atau kadang-kadang misalnya dapat berkat atau dikasih berkat sama Tuhan lewat sesama, berkat Tuhan lewat pelayanan, beli roda 4. Kadang-kadang muncul gini, mulai sombong dia, mulai duniawi dia. Atau misalnya Pastor melihat di media sosial ada teman-teman yang ke Israel berkali-kali, ada yang sampai pelayanan keluar kota, ada yang dapat berkat sampai keluar negeri, keliling ke negara-negara lain. Jangan sampai kita terjebak dalam pikiran yang salah bahwa udah mulai tuh dia duniawi, udah lupa tuh panggilannya, udah mulai senang-senang tuh. Nah, kadang-kadang begitu, tanpa sadar kita terjebak. Ketika orang lain di sekitar kita melayani Tuhan, dia dipromosi Tuhan, diangkat Tuhan, kita mulai merasa apapun dia buat, dia itu kayaknya udah sok sekarang, beda sama dulu. Dulu mah kita sama-sama jalan kaki, sekarang dia naik sepeda motor, udah beda sekarang. Mungkin sekarang dia lagi sibuk melayani. Dia mungkin sekarang banyak berkeliling pakai sepeda motor untuk melayani, menjangkau jiwa-jiwa, untuk berbuat baik. Tapi sementara jangan sampai terjebak dalam pikiran yang salah. Kita tetap tinggal di tempat dengan spekulasi menghakimi sesama. Kalau misalnya kita melihat ada orang Kristen hidupnya susah menurut kacamata kita, kita hakimi dia tanpa sadar. Tuh kan, kurang puasa, kurang doa, tuh kan kurang setia tuh ke gereja. Jangan sampai kita hakimi, tuh kan kurang banyak tuh kasih perpuluhan. No, itu semua pemikiran yang salah.
Jangan sampai terjebak dalam pemikiran penghakiman. Dan ini kadang-kadang seringkali banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Saat kita melihat sesama kita, orang percaya, menyatakan kebaikan Tuhan, berbuat baik, dilihat orang banyak, kita jangan menghakimi dia berkata, "Tuh kan pamer lu, pamer lu." Enggak. Tuhan ajar kita, Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan Yesus sudah singkat waktunya akan datang. Tuhan Yesus itu rohani, maka dia mengajar kita hal-hal yang rohani, supaya kita meninggalkan hal-hal duniawi. Berbuat baik hendaklah diketahui orang lain, bukan pamer, tapi semata-mata supaya mereka bisa memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kan kadang-kadang itu. Apalagi seperti kami hamba Tuhan ini. Misalnya kami hamba Tuhan yang ramah kepada siapa saja, dibilang katanya, nggak punya wibawa. Kadang-kadang gitu, memang ya kita terima aja, memang sudah begitu. Hamba Tuhan seperti Pastor Andy yang melayani sederhana, berkhotbah, hanya membaca Bible, lalu membagi sedikit rema yang didapatkan dari Bible itu. Kadang-kadang orang terjebak tidak sadar, dia itu tidak pintar khotbah, khotbahnya mah begitu-begitu aja. Kita kadang-kadang sebelum memuji Tuhan, kita sapa, itu hamba Tuhan atau motivator gitu. Atau kadang-kadang kita sebelum khotbah, kita ajak menyanyi, emangnya film India. Tapi memang gitu. Tapi saudara, Pastor mau ingatkan kita, jangan pernah berhenti melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Karena tujuan hidup kita bukan senangkan manusia. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan Tuhan. Salah satu pujian yang tadi kita dengar itu yang dibawakan oleh Pastor Frankie. Pastor pun terberkati dari renungan yang disampaikan, karena saya mengajak pemirsa sekalian, dengarkan renungan-renungan yang mengubahkan, renungan-renungan yang mengajak kita hidup seperti Kristus mengasihi manusia. Dengarkan renungan khotbah yang membawa kita hati ini semakin melekat dengan surga. Karena ada banyak jenis hamba Tuhan menyampaikan renungan. Ada yang isinya hanya penghakiman, ada yang isinya hanya mengajak debat, ada yang isinya memang pengajaran teologi yang kuat, ada isinya tentang kasih Bapa, ada yang seperti Pastor Andy yang sederhana membaca, contoh misalnya kitab Amsal kita baca, dapat remanya apa. Satu hal yang pasti hari ini saya mau share bahwa Tuhan Yesus saja berkeliling berbuat baik. Maka saya mengajak kita semuanya, ayo, ini sebuah ajakan, yuk kita bersama-sama mau juga berkeliling untuk berbuat baik. Yuk, time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin. Lihat firman Tuhan yuk. Tuhan Yesus saja berkeliling berbuat baik. Masa kita hanya mau duduk-duduk aja? Yuk baca Bible. Matius pasal 4 ayat 23. Ya. Matius 4 ayat 23. Firman Tuhan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Amin. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Amin. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Amin.
Lukas 8 ayat 1. Tidak lama setelah itu, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Surga, dan bersama-sama dengan murid-muridnya. Amin. Satu lagi ya. Kisah 10 ayat 38. Yesus dari Nazaret diurapi oleh Elohim dengan Roh Kudus. Dia berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, karena Elohim mengurapi dia, menyertai dia. Amin. Mari saudaraku sekalian, kita renungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati, mampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kami percaya aliran-aliran kesembuhan, urapan Roh Kudus menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan yang baru. In Jesus' name. Dan kami menjadi pelaku firman Tuhan Yesus yang hidup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Masuk hari yang baru dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Senang banget melayani. Shalom. Yes.